Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoaks. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000, sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoaks. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR. Di gedung parlemen, Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000, sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apsia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000, sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili.
Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoaks. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR, di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoaks. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR, di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoaks. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR. Di gedung parlemen, Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lotwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR, di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apsia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespons soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan.
Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan.
Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeyang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apsia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo, Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apsia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoax.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi moneter tersebut saat ini diserahkan sepenuhnya kepada otoritas Bank Indonesia atau BI. Purbaya enggan menggelar rapat koordinasi dadakan karena langkah tersebut dikhawatirkan justru akan mengirimkan sinyal kepanikan kepada pelaku pasar. Purbaya pun menyatakan tidak panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 sebab menurut Purbaya, Bank Indonesia yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah telah menjalankan kebijakannya secara baik. Purbaya membenarkan pembayaran utang negara akan membengkak seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, Purbaya memastikan pembayaran utang negara menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih sesuai perhitungan. Purbaya juga mengatakan sebagian besar surat utang negara memiliki kupon atau bunga tetap. Lebih lanjut, Purbaya menuturkan saat penyusunan APBN, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah. Meski tidak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, masih sesuai perhitungan. Lalu Tribuners Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan masuk Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih. Prasetyo belum mau menjawab kementerian atau lembaga apa yang akan diisi oleh Said Iqbal, termasuk jabatan apa yang akan diemban. Yang pasti, kata Prasetyo, sektor yang akan diisi oleh Said Iqbal sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan buruh. Mengenai kepastian Said Iqbal masuk kabinet, Prasetyo meminta untuk menunggu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI atau Partai Buruh, turut merespon soal nama Said Iqbal yang santer bakal bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Infokom Partai Buruh, Kahar Cahyono, mengatakan sejauh ini isu tersebut belum bisa ditanggapi. Kahar menyebut pihaknya akan segera mengumumkan ke publik jika memang Said Iqbal ingin hal tersebut disampaikan. Kemudian Tribuners Presiden Prabowo Subianto diketahui telah melakukan 6 kali reshuffle atau perombakan kabinet sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Teranyar, Prabowo merombak pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Nanik Asdeang. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Belakangan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, muncul isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih. Beredar rumor, Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Kemudian Presiden Partai Buruh Said Iqbal santer akan masuk Kabinet Merah Putih. Pemerintah saat ini sedang menggodok rencana masuknya tokoh buruh tersebut ke Kabinet. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok hingga ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Rupiah berada di level Rp18.049 per dolar Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.966 per dolar Amerika Serikat. Di tengah sorotan kurs rupiah mencapai Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, muncul isu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dari jabatannya. Purbaya pun langsung membantah isu tersebut. Purbaya menyatakan kalau informasi yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih adalah kabar bohong atau hoaks. Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh mengenai isu dirinya mundur tersebut ataupun mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Lantas ketika disinggung awak media bahwa ramai di media sosial terkait kabar pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya, Mensesnek membantahnya. Sekarang ini kata Prasetyo Hadi yang diperlukan adalah adanya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Purbaya pun pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sempat hadir di DPR di gedung parlemen. Purbaya sempat menyampaikan dirinya menolak usulan untuk menggelar rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tengah merosotnya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Penanganan fluktuasi